Perintah Kaisar Naga. Bab 841 sampai dengan 850. Audiobook Novel Silat. Episode 85. Kabut hitam naik dari telapak pria berjas itu, siap menyerang Setkin. Tetapi pada saat ini, kolam yang semula tenang tiba-tiba mendapat angin kencang, dan segera kolam air mengalir keluar dari kolam, diikuti oleh lubang gelap, tanpa dasar, dan kolam berputar di sekitar lubang, tetapi tidak setetes air pun jatuh ke dalamnya. Segera, naga es bangkit dari lubang hitam, dan di kepala naga es, kristal naga mulai berkedip, cahaya yang menyilaukan bahkan sebanding dengan silau matahari. Melihat adegan ini, mata semua orang bersinar dengan keserakahan yang tamak, dan mereka semua tahu bahwa apa yang ada di kepala naga es pastilah kristal naga. Kristal naga. Carrie dan Kay tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat apa yang tampak seperti mutiara malam di kepala naga es. Mereka berdua datang terlambat, dan mereka belum melihat kristal naga barusan. Tetapi ketika mereka melihat kristal naga saat ini, mata mereka penuh dengan panas terik. Bagi mereka, kristal naga adalah harta yang tak ternilai. Bahkan pria berjas yang baru saja terluka parah, setelah melihat kristal naga yang terus-menerus bersinar di kepala naga es, tidak bisa tidak berhenti, matanya penuh keserakahan. Naga es itu melayang ke udara, dengan mulutnya yang berdarah terbuka lebar, matanya menyapu kerumunan. Ketika menemukan pria berjas tidak jauh, naga es tiba-tiba bergegas keluar dan langsung menuju pria berjas itu. Ternyata mencari pria yang melukainya. Ketika pria berjas itu melihat naga es datang langsung kepadanya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan naga es sekarang, belum lagi ada banyak orang di sekitarnya yang mengincarnya. Naga es itu bergerak begitu cepat sehingga pria yang terluka parah dalam setelan itu tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Naga es itu memuntahkan seteguk cairan berwarna tinta, dan segera, pria berjas itu tertutup es dan berubah menjadi patung es. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar, tetapi dalam menghadapi godaan kristal naga di kepala naga es, tidak ada yang mundur. Mereka datang untuk harta karun, dan sekarang harta karun itu muncul, bagaimana mereka bisa menyerah? Semua orang di keluarga Xuanyuan mematuhi perintah, bunuh naga es ini bersamaku, dan menangkan harta karun itu. Kay memandang kristal naga di kepala naga es, dan memesan dengan gigi terkatup. Segera, orang-orang yang dibawa oleh Kay bergegas dengan Kay. Naga es, yang awalnya ingin kembali ke gua, melihat sekelompok orang tiba-tiba menyerangnya, dia mengangkat kepalanya dan meraung, dan membuka mulutnya yang berdarah untuk bersiap bertarung. Dev, yang jauh, sedikit mengernyit ketika melihat pemandangan ini. Orang-orang yang dibawa oleh Kay ini sama sekali tidak bisa menjadi lawan dari naga es. Terang-terang. Dalam sekejap mata, semua senjata keluarga Xuanyuan ditebaskan ke tubuh naga es. Senjata itu penuh energi dan kekuatan. Semburan api memercik, tanda putih muncul di tubuh Binglong, dan bahkan ada luka kecil. Tapi luka itu segera sembuh kembali. Mendesis. Naga es meraung keras, dan ekornya yang besar menyapu langsung ke arah Kay dan yang lainnya. Melihat naga es menyerang, semua orang di keluarga Xuanyuan dengan cepat mundur, tetapi beberapa orang masih tersapu dan jatuh ke tanah, menderita luka serius. Ketika Kay melihat situasi ini, wajahnya muram, tetapi dia tidak punya niat untuk menyerah, karena godaan kristal naga terlalu besar. Carrie, apakah kamu hanya menonton dari samping? Biarkan saya memberitahu Anda, jika kita bertarung sendirian, kita semua akan dibunuh oleh naga es ini, dan tidak ada yang bisa mendapatkan kristal naga. Mengapa kita tidak bergabung dan mendapatkan kristal naga? Bagaimana kalau kita berdua dibagi rata? Kay tahu bahwa dengan kekuatan dia sendiri, dia tidak akan bisa melawan naga es sama sekali, jadi dia berencana untuk bergabung dengan gerbang perak. Carrie memandang Kay. Bahkan, dia sudah merencanakan untuk melakukannya. Meskipun keduanya tidak sepaham mata satu sama lain, tapi pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain bergabung. Oke, ayo bunuh naga es bersama-sama dan keluarkan kristal naga. Carrie mengangguk. Orang-orang yang dibawa oleh Carrie dan orang-orang yang dibawa oleh Kay berkumpul, dan mereka semua siap untuk menyerang. Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan?
Apakah kita harus bergabung? Simpson Kin bertanya dengan cemas ketika dia melihat keduanya bersatu. Jika kristal naga benar-benar diambil oleh kedua keluarga itu, keluarga Qin tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih baik bergabung dengan mereka sekarang, mungkin mereka akan mendapatkan beberapa poin nanti. Diam, bahkan jika kita ingin bergabung sekarang, mereka tidak akan menganggap kita. Kita tidak akan dapat bagian apapun pada saat itu. Sekarang biarkan aku menunggu dan melihat apa yang terjadi. Setelah Setkin selesai berbicara, dia juga melirik Dev. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kristal naga pada akhirnya, mereka harus menemukan cara untuk membunuh Dev dan membalaskan dendam kakak tertua mereka. Jonathan, apakah pavilion gunung kamu ingin dihitung? Cepat bawa orang-orangmu untuk berurusan dengan naga es ini bersama kami. Kay memandang Jonathan dan bertanya. Meskipun kekuatan orang-orang yang dibawa oleh Jonathan relatif lemah, dan tidak ada Wusong, tetapi tambahan satu kekuatan lebih baik. Kay ingin mendapatkan sedikit asuransi, belum lagi ada orang-orang dari kelompok Dev dan keluarga Qin di sekitar. Jika mereka mendapatkan kristal naga dan terluka parah, pasti seseorang akan menyerang mereka dari belakang. Kakak Kay, aku tidak ingin kristal naga, aku tidak akan bergabung denganmu dengan kekuatanku. Jonathan menggelengkan kepalanya. Dia hanya di sini untuk liburan. Adapun kristal naga, tidak masalah bagi Jonathan, hidupnya adalah hal yang paling penting. Kakak Chen. Melihat bahwa Carrie dan Kay akan bergabung untuk merebut kristal naga, Rain berteriak pada Dev dengan cemas. Dev juga mengerutkan kening saat ini. Dia tidak bisa melihat kristal naga dibawa pergi oleh orang lain, tetapi saat ini Carrie dan Kay bersatu. Terlebih lagi, ada geng Setkin di sebelahnya yang menatapnya. Jika mereka terluka dalam konflik, keluarga Qin akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Tepat ketika Dev berada dalam dilema, Carrie dan Kay telah memimpin orang untuk menyerang naga es. Berhenti. Dev melompat dan berdiri di depan Carrie dan Kay. Apa yang ingin kamu lakukan, bocah? Carrie menatap Dev ketika dia melihat bahwa Dev benar-benar menghalangi mereka. Bisakah kamu memberiku kristal naga untuk mengambilnya? Aku bisa menukarnya denganmu dengan ramuan obat lainnya. Dev tahu bahwa kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak bisa mengikuti mereka ke dalam konflik. Kalau tidak, dia akan kehilangan kedua belah pihak, dan tidak ada yang bisa mendapatkan kristal naga, dan pada akhirnya keluarga Qin akan mengambil keuntungan. Pergi, jangan halangi kami, kamu tidak memberikan imbalan apapun. Amarah Carrie yang berapi-api menebas Dev dengan pisau. Dev ke samping menghindari serangan Carrie, tetapi Rain di samping melihat bahwa Carrie benar-benar menyerang Dev, dan mengayunkan pedangnya lurus ke atas. Sekarang Rain tidak peduli dengan usianya yang masih muda, tetapi pada tingkat puncak Grandmaster yang hebat, dengan ranah yang sama dengan Kay, Carrie ini sama sekali bukan lawan Rain. Ding! Dengan suara yang nyaring, Carrie hanya merasa lengannya mati rasa, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, sementara Rain memelototi Carrie dan berdiri di samping Dev. Ellie dan Yuki juga berlari untuk melihatnya. Pin orang untuk menyerang naga es. Mengaum, serigala salju juga berlari dan menyeringai pada Carrie dan Kay. Sialan, berkumpul. Carrie memarahi, dan segera orang-orang dari gerbang perak mengepung Dev dan yang lainnya. Melihat ini, Kay juga membiarkan bawahannya menatap Dev dengan penuh semangat. Kakak Carrie, Kakak Kay, jangan marah, jangan marah. Melihat ini, Jonathan bergegas untuk mencoba membujuknya untuk tidak bertarung. Jonathan, menyingkirlah untukku, siapapun yang menghentikan kita hari ini akan mati. Carrie berkata dengan keras. Hari ini, selain Kakak Chen, kristal naga ini tidak boleh diambil oleh orang lain. Wajah Carrie tegas. Untuk membiarkan Dev mengambil kristal naga, Ryu tua itu telah membayar terlalu banyak, bahkan nyawanya sendiri, bagaimana orang lain bisa menjadi yang pertama mengambil kristal naga. Kakak Carrie, Jonathan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Carrie tidak mendengarkan sama sekali. Jonathan, aku menyuruhmu keluar, aku tidak mendengar apa-apa lagi darimu. Carrie memelototi Jonathan. Jonathan memandang Rain dengan wajah tegas, dan akhirnya menggertakkan giginya, Kakak Carrie, Kakak Kay. Jangan salahkan saudara laki-laki karena tidak setia,
Tidak ada dari kalian yang bisa menyentuh Rain. Jika tidak, bunuh aku, Jonathan. Setelah Jonathan selesai berbicara, bawahannya datang untuk melindungi Jonathan. Kali ini, Carrie dan Kay memimpin orang untuk menghadapi Dev dan Jonathan. Setkin, yang tidak jauh, melihat pemandangan ini, dan sangat senang sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia berharap kedua belah pihak akan segera bertarung, dan akan lebih baik jika keduanya kalah. Kekuatan mereka mungkin tidak bisa mendapatkan kristal naga, dan Dev pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dev dan Yuki melirik Jonathan dengan rasa terima kasih, tetapi mereka tidak berpikir bahwa laki-laki yang merendahkan diri ini pada akhirnya akan sangat peduli pada Rain. Rain juga tergerak dan menatap Jonathan dengan kelembutan di matanya. Sekarang kita bertarung, kamu mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Aku masih mengatakan itu, beri aku kristal naga, dan aku bisa menebus dengan pil obat. Dev melihat situasi di tempat kejadian dan tahu bahwa dengan Jonathan dan serigala salju di sisinya, Carrie dan Kay belum tentu lawan, jadi dia berkata, "Berhenti bicara omong kosong, kristal naga tidak bisa membiarkan." Kemarahan Carrie tidak menyerah sama sekali, adegan itu penuh dengan bubuk mesio, dan dia akan bertarung bersama. Godaan kristal naga terlalu besar, jadi baik Carrie maupun Kay tidak dapat dengan mudah memberikannya kepada Dev. Mampu menemukan naga es adalah kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Dev mengerutkan kening dan berada dalam dilema, tetapi ketika Dev tidak tahu harus berbuat apa, naga es mengeluarkan raungan, dan kemudian kembali ke gua. Di pintu masuk gua yang gelap, setelah naga es masuk, air kolam langsung turun. Melihat ini, Dev terjun tanpa ragu-ragu. Tidak lama setelah Dev terjun ke dalam lubang gelap itu dipenuhi air, dan seluruh kolam kembali ke ketenangan aslinya. Kali ini, semua orang terlihat bodoh, dan tidak ada yang mengira Dev akan berani melompat ke kolam. Dev, Tuan Yuan, Kakak Chen, Yuki dan yang lainnya berteriak, tetapi tidak ada gerakan di kolam. Yuki dan gadis-gadis lain menangis karena kecemasan mereka. Tetapi pada saat ini, Dev, yang berada di bawah air, juga dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Dengan kekuatannya saat ini, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan kristal naga sendirian, tetapi ketika dia memikirkan ibunya yang menderita, Dev sangat patah hati. Setelah Dev melompat ke dalam lubang, tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi genangan air tidak mengalir ke dalam lubang, tetapi hanya menutup lubang, seolah-olah ada sesuatu di lubang gelap yang menghalangi aliran air. Segera, tubuh Dev jatuh di atas massa yang lembut, seperti balon yang digelembungkan, tubuh Dev jatuh di atasnya, dan dipantulkan dari kejauhan. Dev tidak bisa melihat apapun di gua yang gelap, jadi dia hanya bisa dengan hati-hati menyelidiki sekeliling dengan indera spiritualnya, tetapi dia tidak mendeteksi keberadaan naga es sama sekali, yang membuat Dev sangat bingung. Nyala api muncul di telapak tangan Dev, sehingga menerangi gua. Menginjak benda lunak di bawah kakinya, Dev berjalan ke depan untuk jarak dan menemukan bahwa kristal naga dengan kuat diletakkan di atas batu. Bukankah kristal naga ini ada di kepala naga? Dev mengerutkan kening, bertanya-tanya mengapa kristal naga ini muncul di sini. Di sekitar batu kristal naga, mata air yang jernih dan transparan mengalir perlahan, dan telah mengalir di sekitar kristal naga. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa tidak ada naga es. Melihat air yang mengalir, Dev sepertinya mengerti. Seluruh tubuh naga es terbuat dari balok es transparan, dan kemungkinan besar balok es itu adalah mata air di depannya. Dev tidak berani gegabah, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan maju 2 langkah dengan lembut, berniat menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengambil kristal naga. Tetapi ketika pedang pembunuh naga di tangan Dev baru saja mendekati kristal naga, mata air langsung mendidih, dan mata air itu membungkus kristal naga dengan erat, dan kemudian mulai membeku. Ketika Dev melihat ini, dia segera mengerti bahwa naga es akan muncul. Jika naga es muncul, akan sulit bagi Dev untuk mengambil kristal naga. Melihat mata air yang membeku dengan cepat, Dev dengan cepat menembakkan beberapa api di telapak tangannya, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Pada akhirnya, hati Dev bergoyang, dia langsung bergegas, dan satu tangan dengan cepat meraih kristal naga. Tetapi pada saat ini, mata air juga membungkus Dev, dan kemudian langsung membekukan Dev di dalamnya.
Naga es muncul, tetapi sosok Dev terlihat jelas di tubuh naga es saat ini. Tangan Dev masih memegang kristal naga, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dev hanya merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam gua es, dan rasa dingin yang sedingin es membuat kesadaran Dev kabur. Dia ingin menjalankan seni konsentrasi hati untuk menyaring udara dingin yang menyerang tubuh, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Dengan auman naga, naga es itu bergegas menuju lubang lagi. Tepuk lala. Setelah aliran air, genangan air terpisah lagi, dan tubuh naga es langsung melayang ke udara. Yuki dan yang lainnya, yang sangat cemas dan menangis terus-menerus, buru-buru menoleh ketika mereka melihat naga es keluar dari air lagi. Ketika mereka melihat bahwa tubuh Dev sebenarnya berada di dalam naga es, mereka semua tercengang. Bahkan Carrie, Kay, dan bahkan Setkin melihat pemandangan di depan dengan perasaan tidak percaya. Ini, apakah dia ditelan oleh naga es? Jonathan melihat pemandangan aneh ini dan berkata dengan gagap. Dev. Tuan Yuan. Yuki berteriak keras, dan kemudian menyerang langsung ke arah naga es. Namun, Ellie menahannya. Dengan kekuatan seperti Yuki, dia takut dia akan ditampar sampai mati oleh naga es jika dia tidak bisa menahannya. Meskipun Dev bingung saat ini, dia berjuang agar dirinya tidak pingsan. Melihat Yuki ingin bergegas menyelamatkannya, Dev juga cemas. Setelah naga es membawa Dev berguling di udara selama beberapa putaran, naga itu mendarat langsung di tepi kolam air, dan ekornya yang tebal menyapu, menyebabkan gunung bergetar untuk sementara waktu. Tapi segera, naga es itu melambat, dan kemudian berbaring diam di tanah. Carrie dan Kay saling memandang, lalu menyerang naga es dengan senjata mereka. Bawahan yang mereka bawa mengikuti dengan cermat, dan selusin orang menyerang naga es untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan terendah dari Grandmaster peringkat kelima, tetapi setelah melawan naga es, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada naga es. Hanya ada beberapa tanda dangkal di kepala naga es. Hampir tidak mungkin untuk mengeluarkan kristal naga dalam kepala naga es. Sampai semua orang kehabisan napas, mereka tidak bisa mematahkan kepala naga es untuk mendapatkan kristal naga. Pada saat ini, Yuki melemparkan dirinya ke atas naga es. Melalui tubuh transparan itu, Dev bisa terlihat dengan jelas. Sekarang Dev tidak bisa bergerak, dan tidak ada cara untuk berbicara, tetapi matanya masih bisa berkedip. Melihat Dev masih berkedip, Yuki sangat bersemangat. Bertahanlah, Rain, cepat dan pikirkan cara, Dev masih hidup. Yuki buru-buru berteriak kepada Ellie dan Rain. Ellie menabrak naga es dengan keras, tetapi tidak berhasil. Saudari Yuki, Sister Ellie, saya punya cara. Rain berkata perlahan setelah melihat Dev yang membeku di tubuh naga es itu. Rain, jika kamu punya cara, cepat dan lakukan. Yuki berkata dengan cemas kepada Rain. Rain mengangguk, lalu melihat kembali ke Jonathan, dan kemudian berjalan di depan naga es dengan wajah bermartabat. Melihat ekspresi Rain, Yuki tiba-tiba memikirkan sesuatu, bergegas mendekat dan meraih Rain. Rain, kamu. Yuki menatap Rain dengan tatapan tak tertahankan, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saudari Yuki, hidup saya diberikan oleh saudara Chen. Saya akan melakukan apa saja untuknya. Guru juga menjelaskan kepada saya seperti ini. Rain tersenyum sedikit pada Yuki. Yuki memandang Rain dan perlahan melepaskan tangannya. Mungkin segera, dia juga akan memulai jalan yang sama seperti Rain. Rain kembali menatap Jonathan lagi, mungkin dalam hati Rain, Jonathan sudah menjadi kekasihnya. Jonathan tidak tahu mengapa, dan ketika dia melihat Rain menatapnya, dia masih menyeringai. Rain perlahan meletakkan tangannya di tubuh naga es, dan udara yang sangat dingin langsung tersedot ke tubuh Rain. Rain adalah tubuh kristal es, dan energi dingin yang ekstrim akan dengan cepat menembus ke dalam tubuh Rain setelah bertemu Rain. Segera, banyak udara dingin memasuki tubuh Rain, dan pada saat ini rambut dan tubuh Rain mulai membeku. Saat banyak udara dingin disedot oleh Rain, naga es mulai mencair perlahan. Pada saat ini, Dev menyaksikan tubuh Rain perlahan membeku, seolah-olah dia memahami sesuatu, dan meraung putus asa, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Rain?
Jonathan juga tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah dan berlari untuk menarik Rain pergi. Tetapi saat Jonathan menyentuh Rain, lengannya juga mulai membeku dengan cepat. Untungnya, orang-orang yang dibawanya cerdas dan buru-buru menarik Jonathan kembali. Yuki memandang Rain, yang tertutup es, dan menangis dengan getir sambil bersandar di bahu Ellie. 10 menit kemudian, naga es berubah menjadi genangan air, dan Dev perlahan berdiri memegang kristal naga. Melihat Rain yang sudah menjadi patung es, Dev merasa sedikit bodoh. Gadis bodoh, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Api yang mengamuk muncul dari telapak tangan Dev, dan dia terus memanggang di samping Rain, mencoba membuat Rain pulih, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Dev meraung marah. Hidupnya ditukar dengan nyawa Rain, yang membuatnya menderita tanpa henti. Dev, tenang, ini semua sukarela oleh Rain. Kami memiliki hal lain yang harus dilakukan selanjutnya. Kamu tidak bisa membiarkan Rain berkorban untukmu dengan sia-sia. Ellie berteriak pada Dev yang hampir gila. Dev menjadi tenang perlahan, menatap Ellie dan Yuki dengan matanya, kata-kata yang diucapkan Ryutua malam sebelumnya terlintas di benaknya. Kamu tahu sebelum kamu datang ke sini bahwa akan ada hasil seperti itu, kan? Sebelum kamu datang, kamu tahu bahwa kamu akan menggunakan hidupmu sendiri untuk membantuku mendapatkan kristal naga, kan? Dev menanya Yuki dan Ellie dengan keras. Baik Yuki maupun Ellie tidak berbicara, tetapi bahkan jika keduanya tidak berbicara, Dev mengerti dalam sekejap. Rain adalah kristal es, melelehkan naga es, dan membantu dirinya sendiri mendapatkan kristal naga. Yuki adalah tubuh roh api, lalu untuk mengambil kristal naga-naga api. Bukankah itu biayanya ditukar dengan nyawa Yuki? Pikiran Dev lamban, dia tidak membutuhkan kristal naga, dan dia tidak akan pernah mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Naga Ryutua, mengapa ini? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev berteriak, dia ingin membenci naga Ryutua itu, tapi dia tidak bisa membencinya sama sekali. Sama seperti Dev, Jonathan juga menjadi gila, menatap Rain yang membeku menjadi patung es dengan senyum di wajahnya, tidak bergerak. Jonathan berlari dan memeluk Rain dengan erat. Dia ingin menggunakan tubuhnya untuk mencairkan es di tubuh Rain. Dapat dilihat bahwa pria ini memiliki perasaan yang dalam terhadap Rain. Cepat, aku perintahkan kamu, cepat buat api untukku. Jonathan memerintahkan dengan keras kepada orang-orang yang dibawanya. Tapi di tempat yang dingin dan beku ini, apa yang Anda gunakan untuk membuat api? Tidak bisakah aku memerintahkanmu untuk mendengar? Tidak bisakah kamu mendengar? Jonathan meninju dan menendang bawahannya, tetapi bahkan jika dia membunuh bawahan itu, tidak ada cara untuk menyalakan api di tempat seperti itu. Pada saat ini, Setkin, yang telah bersama bawahannya, memandang kristal naga di tangan Dev, matanya hijau, dan setelah melihat penampilan linglung Dev saat ini, dia akhirnya mengedipkan mata bawahannya. Dan kakinya tiba-tiba bergerak dan seluruh orang pergi ke arah Dev. Tetapi pada saat ini, Dev tidak bergerak, seolah-olah dia tidak memperhatikan serangan diam-diam Setkin sama sekali. Dev tidak bergerak, tetapi Kei tidak bisa duduk dan membiarkan Setkin mengambil kristal naga. Bergerak. Kei memberi perintah, dan orang-orang yang dia bawa juga bergerak menuju Dev, dan salah satu Zong menyapa Setkin dan tidak membiarkannya mendekati Dev. Aku mengandalkan bawahan sampah. Melihat ini, Carrie mengucapkan bahasa kotor dan berteriak pada bawahannya, apa yang kalian lihat, tidak perlu bertindak, kristal naga akan menjadi milik orang lain sebentar lagi. Carrie juga bergegas menuju Dev. Kali ini, ketiga pihak terjebak dalam konflik. Mereka semua ingin mendekati Dev dan mengambil kristal naga di tangan Dev, tetapi dua pihak lainnya akan memblokirnya. Untuk sementara waktu, lebih dari selusin orang berkelahi di sekitar Dev, tetapi tidak ada yang ingin mendekati Dev dengan mudah. Pada saat ini, Dev memegang kristal naga di tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa harus seperti ini? Yuki dan Ellie menjaga ketat Dev, wajah mereka sangat jelek, karena mereka tahu bahwa dengan dua kekuatan mereka tidak bisa melindungi Dev sama sekali. Dev, bergembiralah, ini takdir, kami tidak menyesali apa yang kami lakukan untukmu, kamu gunakan kristal naga itu, dan kita pergi dari sini sekarang.
Pergi ke naga api, ambil kristal naga-naga api. Ayo, masih belum terlambat. Yuki berteriak pada Dev. Tidak, aku tidak akan pernah mengambil kristal naga lagi. Aku tidak akan menggunakan hidupmu untuk kristal naga apapun, tidak. Dev memandang Yuki dan tiba-tiba memeluk Yuki ke dalam pelukannya. Yuki merasakan suhu di tubuh Dev, dan air mata mau tidak mau mengalir keluar. Meskipun dia dan Dev telah bersama Dev begitu lama, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk saling berpelukan begitu erat. Dev, tahukah kamu? Ketika pertama kali bertemu denganmu, aku berpikir bahwa berdasarkan identitasku sebagai wanita tertua dari keluarga Su, aku bisa melindungimu dan mendukungmu seumur hidup. Tetapi perlahan-lahan aku menemukan bahwa orang yang dilindungi adalah saya, tapi saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Saya pernah menyalahkan diri sendiri dan merasa rendah diri. Ketika musuh atau teman di sekitar Anda menjadi lebih kuat dan lebih kuat, saya merasa bahwa saya semakin kecil, dan saya tidak layak untuk kamu. Baru setelah kakek naga memberitahu saya tentang Anda, identitas Anda, dan kebutuhan saya untuk membantu Anda di pulau ini, saya menyadari bahwa saya berguna bagi Anda, dan bahwa saya dapat melakukan sesuatu untuk Anda. Saya bersedia melakukannya. Sekarang kita akan pergi ke naga api, jangan buang waktu lagi. Yuki berbisik di pelukan Dev. Tidak, aku tidak akan mengorbankan salah satu dari kalian untuk diriku sendiri, tidak akan pernah. Dev melepaskan Yuki dan berkata tegas dengan matanya. Kamu nak, berikan kristal naga itu. Pada saat ini, Carrie menerobos dan datang ke arah Dev dengan pisau, matanya tertuju pada kristal naga di tangan Dev. Melihat Carrie bergegas dengan pisau, wajah Yuki langsung berubah. Dev mengerutkan kening, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan. Dengan keras, suara seperti tabrakan baja terdengar, telapak tangan Dev benar-benar menampar pisau Carrie, dan tubuh Carrie terbang keluar. Carrie hanyalah kekuatan master besar, bukan lawan Dev sama sekali. Tubuh Dev telah memakan pil pendinginan tubuh dan sekeras besi. Dengan kekuatan master yang hebat, Dev tidak bisa terluka. Carrie jatuh ke tanah, hanya merasa bahwa seluruh lengannya tampak hancur. Dia menatap Dev dengan ngeri, bagaimana mungkin kekuatan telapak tangan Dev barusan dimiliki oleh seorang master yang hebat. Apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Carrie memandang Dev di depannya. Meskipun dia mendambakan kristal naga di tangan Dev, dia tidak berani mengambilnya secara membabi buta. Ellie, kamu menjaga Yuki. Dev mempercayakan Yuki kepada Ellie untuk dirawat. Bagaimanapun, kekuatan Ellie jauh lebih kuat daripada Yuki. Meskipun Yuki juga memiliki kekuatan, tidak apa-apa untuk berurusan dengan beberapa gangster lokal. Di depan para master hebat ini, kekuatan ini tidak layak disebut. Ellie mengangguk dan berdiri di depan Yuki. Dev mengambil kristal naga dan menelannya tanpa ragu-ragu. Kristal naga memasuki tubuh Dev, dan aura yang menghancurkan langit dan menutupi bumi langsung memenuhi tubuh Dev. Dev belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Dengan kristal naga ini, Dev dapat menyerap energi spiritual setiap saat. Ini sangat membantu kultivasi Dev. Tidak heran jika naga Ryu tua itu mengorbankan hidupnya. Minta Dev untuk mengambil kristal naga. Aura yang tiba-tiba meletus dari tubuh Dev menghentikan semua orang yang telah berkelahi. Saya melihat bahwa mata Dev sedikit panas, dan temperamennya menjadi sedikit segar dan halus, seolah-olah peri telah turun ke bumi. Otot-otot Dev memancarkan udara segar. Ratusan meter salju di sekitarnya mulai mencair, dan ada rumputan hijau di tanah yang terbuka. Segera setelah salju mencair, area itu menjadi lebih besar, dan akhirnya air salju yang meleleh menyatu menjadi sungai dan mengalir ke laut, dan salju mencair, dan tanah yang terbuka menjadi penuh kehidupan. Di masa depan, setengah dari dinginnya Pulau Naga tidak akan ada lagi. Rumput, orang ini telah memakan kristal naga. Melihat Dev benar-benar menelan kristal naga, Carrie meraung cemas. Dev, kristal naga ini adalah harta yang tak ternilai. Tidak berlebihan untuk menukar kristal naga dengan sebuah kota, tetapi kamu benar-benar memakannya. Setkin meraung marah ketika dia melihat bahwa Dev telah memakan kristal naga. Menukar kristal naga dengan sebuah kota, tetapi kamu benar-benar memakannya. Sementara kristal naga belum dicerna, buka perutnya dan keluarkan kristal naganya.
Mata Kay tajam, dan pedang di tangannya hendak menusuk Dev. Tapi Kay masih belum bergerak, tapi Setkin bergerak menampar Dev dengan telapak tangannya. Jika dia bisa mendapatkan kristal naga dan kembali ke tanah keluarga Qin, dia pasti akan digunakan kembali. Mungkin dia bahkan bisa memasuki kabinet tanah keluarga. Melihat Setkin menyerangnya, Dev tidak peduli, tetapi terkejut, dan aura menakutkan bergetar. Pada saat ini, Dev penuh dengan energi spiritual, dan dia memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya di sekujur tubuhnya. Tangan pemborosan darah. Setkin mengeluarkan raungan keras, tangannya langsung mengubah telapak tangan menjadi cakar, dan bahkan ada lebih banyak energi di tangannya, yang begitu kuat sehingga bahkan baja pun bisa terkoyak dalam sekejap. Ini menggunakan tangannya untuk langsung merobek tubuh Dev menjadi dua bagian, dan mengeluarkan kristal naga yang ditelan oleh Dev. Serang. Kekuatannya. Melihat ini, Kay segera memerintahkan bawahannya Wuzong untuk mengambil tindakan, jika tidak mereka akan pasif ketika Setkin mendapatkan kristal naga. Serang. Kekuatannya. Carrie juga memberi perintah, memerintahkan bawahannya Wuzong untuk menyerang. Melihat bahwa Setkin akan mencapai Dev, energi menakutkan itu akan mencabik-cabik Dev. Tetapi segera, dua energi yang sama-sama mendominasi menyerang dan membanting bersama dengan Setkin. Tubuh Setkin terbang keluar. Dari tenggorokannya, seteguk darah menyembur keluar. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengikuti master dari dua alam seni bela diri. Segera, dua Wuzong dari keluarga Xuanyuan dan Gerbang Perak, setelah melihat Setkin dipukul mundur, mereka segera menyerang Dev. Tetapi sebelum mereka menangkap Dev, keduanya mulai berkelahi. Sekarang Dev telah menjadi target utama, semua orang ingin menangkap Dev, dan mereka semua melakukan yang terbaik. Hanya saja apakah itu Setkin atau dua sekte bela diri keluarga Xuanyuan dan Gerbang Perak, kekuatan mereka seimbang, dan sulit untuk memberitahu pemenangnya dalam waktu singkat. Tuan Muda Cheng, Tuan Muda Xuanyuan, Anda ingin mendapatkan kristal naga, dan saya ingin membunuh hidup Dev. Mengapa kita bertiga tidak bekerja sama, dan setelah membunuh Dev itu, saya tidak akan pernah mengambil kristal naga itu dengan kalian berdua? Setkin mengerti bahwa jika pertarungan ini berlanjut, hanya Dev yang akan bangga pada akhirnya. Carrie dan Kay melambaikan tangan mereka untuk menarik semua bawahan mereka ketika mereka mendengarnya. Mereka sedang memikirkan proposal Setkin. Carrie, kurasa itu bukan ide yang buruk. Jika kita bertarung seperti ini, pada akhirnya, kita tidak akan bisa mendapatkan kristal naga. Jadi mengapa tidak bekerja sama? Bahkan jika anak itu menyerap kristal naga sekarang, kita bisa langsung membelahnya menjadi dua. Setengah dari keluarga kita menghisap darahnya dan memakan dagingnya, itu juga dapat membantu kultivasi kita. Kay berkata kepada Carrie. Carrie berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke, kita lakukan apa yang kamu katakan. Kali ini, ketiga aliansi semua menatap Dev. Menghadapi mata serakah dan ganas dari tiga keluarga, punggung Dev dipenuhi keringat dingin. Jika hanya ada satu Wuzong peringkat keempat, Dev tidak takut sama sekali, tetapi sekarang ketiga Wuzong sedang mengincar, bahkan jika Dev menelan kristal naga dan memegang pedang pembunuh naga, tidak mungkin untuk menghadapi tiga Wuzong sekaligus. Dev, kamu dengan patuh melakukan bunuh diri sekarang, dan kamu akan dapat menderita lebih sedikit dari daging dan darah untuk sementara waktu. Karena kamu membunuh kakak laki-lakiku, hari ini adalah hari aku akan membalaskan dendam kakak laki-lakiku. Setkin menatap Dev dengan dingin dan berkata, sebagai Wuzong, terlalu tak tahu malu bagimu untuk datang bersama untuk berurusan denganku? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berkultivasi di ranah Wuzong. Dev mencibir. Dia ingin menggunakan taktik agresif. Yang terbaik adalah membiarkan orang-orang ini berurusan dengannya satu persatu. Bahkan jika itu adalah pertempuran roda, dia tidak takut. Dengan adanya kristal naga, Dev dapat diisi ulang terus-menerus. Apakah Anda memprovokasi saya? Sayang sekali itu tidak berhasil untuk saya. Jika Anda dapat membunuh saya, Anda dapat menggunakan metode apapun. Setkin tidak peduli sama sekali, tidak ada yang perlu dipermalukan. Melihat ini, wajah Dev perlahan menjadi dingin, dan dia berkata dengan lembut kepada Ellie, Ellie, bawa Yuki untuk menemukan kesempatan untuk pergi, jangan bantah aku.
Dev tahu bahwa kali ini dia lebih beruntung daripada keberuntungan, dan dia tidak bisa membiarkan Ellie dan Yuki mengikutinya. Kei dan Carrie ini juga bukan hal yang baik. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan, Dev tidak dapat membayangkan apa yang terjadi pada Yuki dan Ellie di tangan kedua orang ini. Tidak, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu, kamu mati, aku juga mati bersamamu. Yuki menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu menatap Ellie dan berkata, "Kamu larilah sendiri, aku ingin mati bersama Dev." Ellie menggigit bibirnya, dan menatap Dev dengan air mata di matanya, dan akhirnya berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan pergi, Dev sudah mati, dan aku tidak akan bisa hidup, sekarang aku tidak bisa memilikinya lagi." Pada saat terakhir ini, Ellie mengungkapkan pikiran batinnya. Sebenarnya, di dalam hatinya, Dev telah lama menduduki posisi penting, tetapi karena Yuki, Ellie tidak pernah berani mengikuti Dev untuk mengungkapkan hatinya. Ellie tersipu karena dia telah mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Dev sedikit terkejut, tetapi Yuki tampak sangat tenang, tersenyum pada Ellie, meraih tangannya dan berkata, "Bestie, sebenarnya, saya telah lama melihat pemikiran Anda tentang Dev. Kita adalah saudara perempuan yang baik, kami kebetulan bersama. Menemani dia ke surga, dan memiliki pendamping di jalan." Ya. Ellie mengangguk, tetapi tidak ada sedikit pun kepanikan dan ketakutan. Kematian, bagi mereka berdua saat ini, tidak ada rasa takut sama sekali, selama mereka bisa mati bersama Dev. Dev memandang Ellie dan Yuki, dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, tak satu pun dari mereka akan melarikan diri sendiri. "Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kita semua tetap hidup." Mata Dev mulai dipenuhi dengan semangat juang. Dia tidak bisa melihat Yuki dan Ellie mati bersamanya, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai saat terakhir. "Dev, cobalah. Jika kamu benar-benar terbunuh, Ellie dan aku juga akan bunuh diri, dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka menghina kami." Yuki tahu apa yang dikhawatirkan Dev, jadi dia berkata. Dev mengangguk berat, dan ketika dia mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul, mengambil langkah pertama ke depan, dan aura menakutkan terombang-ambing ke sekeliling. "Saya tidak berpikir bahwa anak seperti Anda memiliki banyak hubungan cinta, dan ada dua wanita cantik yang rela mati untuk Anda. Jika itu masalahnya, maka saya akan memenuhi Anda permintaanmu." Setkin terkejut, tubuhnya memancarkan aura, tetapi pada saat yang sama, ada darah yang menetes dari sudut mulut Setkin. Setkin sedikit mengernyit. Dia baru saja terluka oleh keluarga Suanyuan dan sekte bela diri Gerbang Perak. Sekarang, dengan keberuntungan, organ internal Setkin masih berputar. Setkin melirik Carrie dan Kei, dan dia ingin mereka mengikutinya untuk menyerang Dev. "Ikut dengannya." Mua menatap Dev. Carrie memerintahkan bawahannya tanpa ragu-ragu. Kei juga mengangguk pada bawahan Wuzong yang dibawanya dan mengedipkan mata. Setkin tidak khawatir ketika dia melihat bahwa kedua keluarga setuju untuk menyerang bersama. Dia melihat Setkin meninju Dev. Di atas tinju Setkin, lapisan gelombang udara yang terlihat seperti riak. Pukulan ini hampir memadatkan semua energi Setkin. Dia tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Sekarang dia terluka, akan lebih baik untuk membunuh Dev lebih awal, agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari. Ketika Dev melihat pukulan Setkin, dia tiba-tiba meledak menjadi aura emas, seperti sepotong baju besi di tubuh Dev. "Apa ini?" Setkin sedikit mengernyit, tetapi kecepatan di tangannya masih belum berkurang, dan dia menabrak tubuh Dev. Ledakan. Dengan pukulan, Setkin menghantam Dev dengan keras. Dev, yang seharusnya terlempar oleh pukulan, berdiri utuh saat ini. Tetapi Setkin tiba-tiba merasakan kekuatan serangan balik yang besar, dan tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa kali. Lengannya mati rasa. Dev tidak menyerang Setkin, tetapi memegang pedang pembunuh naga dan menebas Wuzong Gerbang Perak yang menyerang. Pedang Ki yang menakutkan langsung melonjak beberapa kaki, dan dia menebas langit, seolah-olah dia ingin membelah seluruh langit. Setelah pedang Ki seperti itu, wajah seniman bela diri Wuzong dari Gerbang Perak berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur, dan dia mundur tanpa bertarung dengan Dev sama sekali. Pukulan Setkin barusan tidak menyebabkan kerusakan pada Dev, yang membuat Wuzong dari Gerbang Perak agak tidak yakin tentang kekuatan Dev,
jadi berhadapan pedang menakutkan Dev, dia segera mundur. Sama seperti Dev memaksa Setkin dan orang kuat dari sekte bela diri gerbang perak terpaksa mundur, dia selalu waspada terhadap orang kuat dari keluarga Xuanyuan untuk mencegah serangan diam-diam dari belakang. Namun, Dev meliriknya, dan dia tidak menemukan pria kuat keluarga Xuanyuan, tetapi pada saat itu dia dengan jelas melihat bahwa ketiga orang itu menyerangnya bersama. "Kamu mau pergi kemana?" Dev bersorak, tidak berani gegabah. "Apa?" Tiba-tiba, tidak jauh di belakang Dev, seruan Yuki mengejutkan hati Dev. Memegang pedang pembunuh naga, Dev tiba-tiba menoleh dan menebas dengan satu pedang. Tapi sudah terlambat. Saya melihat bahwa orang kuat Wuzong keluarga Xuanyuan, membawa Yuki di satu tangan dan Ellie di tangan lainnya, melompat ke sisi Kei seperti sedang membawa ayam. Yuki dan Ellie ditangkap dan berjuang mati-matian, tetapi menghadapi Wuzong yang kuat, mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bunuh diri, apalagi melarikan diri. "Lepaskan mereka berdua." Dev memelototi Kei, aura pembunuhnya langsung menyelimuti semua orang di keluarga Xuanyuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kei begitu tercela. Dia mengirim seseorang untuk menyerang kelemahannya, tetapi di belakang punggungnya dia menangkap Yuki dan Ellie. "Lepaskan mereka berdua, kamu bisa memegang tangan mereka saja. Aku jamin keselamatan mereka berdua." Kei mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sangat bangga. Dan ahli Wuzong keluarga Xuanyuan itu mengendalikan Yuki dan Ellie. Sekarang selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, baik Ellie dan Yuki akan pergi menemui Lord Yama. "Kei, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba menelan semuanya?" Carrie melihat bahwa Kei telah menangkap Yuki dan yang lainnya untuk memeras Dev, dan segera berkata dengan ekspresi tidak senang. Disepakati bahwa ketiga keluarga akan pergi bersama, tetapi Kei ini sebenarnya mengirim orang-orangnya sendiri untuk menyelinap dan menangkap Yuki dan Ellie. Sangat jelas bahwa dia mempermainkan mereka. Setkin memandang Kei dengan ekspresi geram pada saat ini. Dia telah hidup untuk sebagian besar hidupnya. Pada saat ini, dia bisa menebak apa yang dipikirkan Kei, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sedang dimainkan oleh seorang anak kecil. Tapi sekarang dia terluka, keluarga Qin tidak memiliki keuntungan dalam hal jumlah atau kekuatan, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia tahu dia ditipu oleh Kei. "Carrie, aku bisa mendapatkan kristal naga sendiri, jadi mengapa aku harus dibagi denganmu?" Kei memiliki ekspresi sukses di wajahnya. "Kei, kamu bajingan, aku akan membunuhmu." Temperamen berapi-api Carrie, keduanya awalnya tidak saling berdamai, tetapi demi aliansi sementara kristal naga, tapi sekarang dia telah ditipu oleh Kei, bagaimana mungkin Carrie tidak marah? Jika dia tidak marah, dia tidak layak memiliki julukan, Carrie Guntur Api. Carrie membawa orang-orang dari gerbang perak dan berjalan menuju Kei. Kei tidak terburu-buru dan berkata kepada bawahannya, "Berikan kedua wanita ini kepadaku, kamu hentikan mereka." Orang kuat Wuzong mengangguk, dan menyerahkan Yuki dan Ellie ke Kei, dan dia membawa bawahan keluarga Xuanyuan dan bergegas ke Carrie, dan segera keduanya bertarung bersama. Setkin memimpin seseorang untuk berdiri di samping dengan wajah jelek. Pada saat ini, dia merasa bahwa keluarga Qin mereka bahkan tidak terlihat di mata orang-orang ini. "Kakak kedua, apa yang harus kita lakukan?" "Mendarat di pulau itu dapat turun." Simpson Qin bertanya pada Setkin dengan bingung. Awalnya dia mengandalkan Setkin, tapi sekarang Setkin terluka, Simpson Qin sedikit kewalahan. "Tunggu, saya tidak akan berbicara, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak gegabah." Setkin hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi saat ini. Pada saat ini, Kei menatap Dev dengan sikap menang. Tidak peduli seberapa marah Dev, sudut mulut Kei masih naik. "Dev, patuh membuang senjata dan bersedia ditangkap tanpa perlawanan, atau dua pacar kecilmu akan mati." Kei berkata dengan bangga. Bersambung ke episode 86. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.